Nah, munculnya berbagai fitnah menimpa kaum muslimin. Hal ini sebagaimana diberitakan dalam hadis sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Dawud serta Ibnu Majah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna baina yadayi as-sa'a fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira al-qa'idu fiha khairun minal qa'im wal qa'imu fiha khairun minal mashi wal mashi fiha khairun minas sa'i. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjelang datangnya hari kiamat akan muncul berbagai fitnah bagaikan potongan-potongan malam. Di pagi hari seorang hamba masih sebagai mukmin, di sore hari dia telah menjadi kafir. Dan sebaliknya, di sore hari masih beriman, mukmin, muslim, ternyata di pagi harinya dia telah menjadi kafir, keluar dari keimanan. Nah, fitnah ini beragam bentuknya, antara lain adalah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah ibn Umar ibn Khattab, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mustaqbilul masyriq yaqul. Kata sahabat Abdullah bin Umar bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dalam posisi beliau menghadap ke arah timur dari kota Madinah, menghadap ke arah timur. Nah, ala innal fitnataha huna, ala innal fitnataha huna min haitsu yatlu'u qarnus syaitan. Hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Kata Rasulullah seraya menghadap ke timur dan menunjuk ke arah timur, ketahuilah sesungguhnya fitnah itu akan muncul dari arah sana. Fitnah itu akan muncul dari arah sana, yaitu dari arah di mana kekuatan syaitan, tanduk syaitan, yakni kekuatan dan pengikutnya yang banyak akan muncul dari arah sana. Dijelaskan oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan arah timur di sini adalah sekitar wilayah Irak. Ya, dijelaskan oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan arah timur di sini adalah arah Irak. Nah, bagaimana, dari mana kita tahu? Bagaimana ulama menafsirkan demikian? Dengan dalil, ya, bukan dengan perkiraan. Oh, arah timur berarti enggak. Nah, karena ini enggak sembarangan, ya. Barakallahu fikum. Di antara dalil yang dijadikan dasar oleh para ulama menafsirkan hadis ini adalah hadis sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Tabarani rahimahullahu ta'ala. Nah, kata beliau, da'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, di suatu hari Nabi berdoa, yakni di hadapan para sahabatnya. Bagaimana doanya? Allahumma barik lana fi sa'ina wa muddina wa barik lana fi syamina wa yamanina. Faqala rajulun minal qaum, ya nabiy Allah, wa fi iraqina. Qala inna biha qarnus syaitan, inna biha qarnus syaitan wa tahayyujul fitan wa innal jafaa bil masyriq. Kata Rasulullah, ya Allah, berkahilah negeri Syam kami dan negeri Yaman kami.
Ya Allah, berkahilah negeri Syam kami. Syam sering saya sebutkan meliputi 4 negara sekarang. Mana saja? Palestina, Syria, Palestina, dan Libanon. Saya ulangi, Palestina, Syria, Libanon, dan Yordan. 4 negara ini dahulu diistilahkan dengan Syam. Ya, sampai hari ini disebut dengan Syam. Hanya saja dahulu dengan satu pimpinan, sekarang menjadi 4 wilayah negara. Nah, Rasulullah berdoa, ya Allah, berkahilah negeri Syam kami. Ya Allah, berkahilah negeri Yaman kami. Nah, kemudian para sahabat yang hadir pada waktu itu, ya, karena sudah banyak dari berbagai negeri sahabat datang pada waktu itu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, doakan juga untuk negeri Irak kami, wahai Nabi. Doakan agar Allah memberkahinya. Maka Rasulullah menjawab, ya, ketika ada seorang berkata kepada Nabi dan memohon doa tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari negeri Irak ini akan muncul kekuatan syaitan dan akan berkobar fitnah. Nah, dan kekerasan hati akan muncul dari arah timur. Nah, ditegaskan oleh Nabi bahwa yang dimaksud dengan arah timur ini adalah Irak, dan secara khusus Rasulullah menolak permohonan sahabat tersebut untuk mendoakan barokah untuk negeri Irak. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan, wa awwalul fitani kana manba'uha min qibalil masyriq. Nah, dan fitnah pertama yang muncul, pertama sumbernya adalah dari arah timur, kata beliau. Wa kadzalikal bid'u nasya'at min tilkal jihah, dan demikian pula berbagai bentuk bid'ah, pemikiran dan paham menyimpang pertama munculnya dari arah timur tersebut. Nah, ternyata sejarah membuktikan, nah, fitnah Al-Khawarij munculnya pertama dari Irak. Nah, pertama munculnya dari Irak, yang kemudian mereka datang ke Madinah memprovokasi penduduk Madinah, yang kemudian terbunuhnya siapa? Sahabat Utsman bin Affan, bekerja sama dengan sebagian orang dari Mesir pada waktu itu. Begitu juga peristiwa terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Sampai barakallahu fikum yang berikutnya dari kekuatan Khawarij munculnya dari negeri Irak, terkhusus dari negeri Kufah. Nah, begitu juga fitnah paham Syiah Rafidhah, pertama munculnya juga dari negeri Irak. Fitnah kaum Al-Batiniyah juga ternyata dari negeri Irak. Al-Qadariyah, Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah dari negeri Irak tersebut. Kemudian baru meluas setelah itu. Kekuatan intinya ada di situ. Subhanallah. Ikhwani fiddin, dan ini telah terjadi. Peristiwa-peristiwa ini telah terjadi yang diberitakan oleh Nabi, bahwa menjelang hari kiamat akan muncul fitnah. Di pagi hari seorang itu masih mukmin, di sore hari dia telah menjadi kafir. Nah, antum bayangkan, orang di pagi hari masih beriman dengan akidah Rasul dan para sahabatnya, di sore hari kena syubhatnya Syiah Rafidhah. Tidak lagi dia menjadi mukmin. Di pagi hari masih meyakini Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk, dan bahwasanya Allah memiliki sifat-sifat yang mulia. Berjalan waktu menjelang sore, atau dari sore menjelang waktu pagi, dia bertemu dengan syubhat-syubhat yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalam ilahi, dan bahwasanya Allah tidak memiliki sifat-sifat. Dan seterusnya dari akidah Jahmiyah, keluarlah dia dari bingkai keimanan menjadi kafir. Dan ini telah terjadi.
Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan keturunan kita tergolong orang-orang yang beriman kepada asyratis sa'ah, sehingga melahirkan amal dan ibadah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah, alamat kiamah sughra yang berikutnya adalah kecenderungan umat Islam mengikuti jejak akhlak dan akidah umat-umat sebelum umat Islam. Hal ini diberitakan dalam hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala bahwasanya Rasulullah SAW berkata, la taqumus sa'ah hatta ta'khudha ummati bi akhdhil quruni qablaha shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'. Faqila ya Rasulullah kafarisin war rum, qala wa manin nasi awamanin nasu illa ulaik. Kata Nabi, tidak akan tegak hari kiamat hingga umatku ini meneladani, mencontoh, mengikuti jejak umat-umat yang sebelumnya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Ditanya Nabi, apakah yang kau maksud umat sebelum kita ini adalah kaum Persia, Majus, dan juga kaum Romawi? Dalam riwayat lain juga dalam Bukhari dan Muslim, al-Yahud wan Nasara. Yang kau maksud wahai Nabi, siapa lagi selain mereka? Siapa lagi kaum sebelum kalian ini selain mereka itu? Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Juga ini telah banyak terjadi di tengah umat. Nah, umat mengikuti cara-cara beragama, cara-cara berakidah dan berimannya Yahudi. Nah, tidak sedikit juga umat yang mengikuti di dalam beragama ini jejak kaum Nasara. Nah, sebagaimana telah antum ketahui, tidak sedikit dari umat ini yang mempermainkan dalil-dalil syar'i dan dikalahkan dengan dalil-dalil akli, logika mereka. Dijadikan berbagai dalil syariat itu tunduk terhadap akal. Kalau diterima oleh akalnya, maka itu dalil yang benar. Kalau akal mereka tidak menerima, maka itu ditolak mentah-mentah. Ini musibah. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Tentunya ini sangat menyedihkan dan sangat beragam bentuknya. Kalau Yahudi dahulu mempermainkan syariat Allah ketika Allah melarang mereka untuk mengail atau memancing ikan di hari Sabtu, mereka tidak kemudian mengatakan, enggak, kami enggak mau mengamalkan syariat ini, kami tidak akan menerapkan syariat ini. Enggak. Tapi mereka melakukan tipu daya, memanipulasi syariat Allah dengan cara mereka memasang kail pada hari Jumat, ya, sebelum datangnya Sabtu, sebelum terbenamnya matahari di hari Jumat terakhir, ya. Dan kail itu mereka ambil, mereka tarik, ya, mereka angkat setelah terbenamnya matahari pada hari Sabtu, yakni sudah masuk hari Ahad. Sehingga mereka ketika dikatakan, kenapa kalian melakukan ini yang telah dilarang oleh Allah? Kami tidak mengail pada hari Sabtu. Nah, ini hasil kailan kami pada hari Jumat. Hanya saja kami ambil hari Ahad. Padahal yang masuk itu pada hari
ikan itu terjaring pada hari Sabtu. Karena kebetulan hari Sabtu itu adalah hari di sana ikan Allah takdirkan datang berbondong-bondong, ikan itu mendekati pantai. Sebagian mereka tidak memasang jaring tetapi menggali kubangan-kubangan atau lubang-lubang besar di sekitar pantai, sehingga ketika datang ombak membawa berbondong-bondong ikan masuk ke lubang-lubang yang mereka gali tadi dan tertahan di sana, baru mereka ambil pada hari Ahadnya. Nah, ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, di zaman ini umat ini juga memanipulasi syariat Allah dengan berbagai cara. Khamr jelas-jelas dilarang, diberi dengan nama-nama lain, diberi label-label lain. Riba yang jelas diharamkan oleh Allah, diberi label-label lain lagi, dikesankan bahwa itu bagian daripada syariat, sehingga ada riba yang haram, ada riba syariat. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, belum lagi kalau itu tadi dalam urusan muamalah, syariat Allah mengatur dalam urusan muamalah, juga dalam urusan akidah, mengikuti jejak Yahudi. Dalam urusan ibadah, tidak sedikit dari umat ini yang sengaja menunda waktu berbuka di bulan Ramadan dengan berbagai syubhat yang ada padanya dan telah terjadi dalam sejarah ini hingga hari ini. Ditunggu sampai benar-benar nampak bintang di langit baru mau berbuka. Ini adalah sunnahnya kaum Yahudi dan berbagai cara lainnya yang dilakukan oleh umat ini di dalam beragama. Sementara Nasara di dalam sikap keagama mereka adalah mendirikan akidah dan amalannya di atas taklid, di atas sikap tanpa ilmu. Apa katanya, apa kata manusia, apa kata adat, apa kata orang, apa kata guru, apa kata ustadz, dan seterusnya. Tidak lagi bersikap ilmiah. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, demikian dalam bidang akidah. Umat ini telah meniru jejak-jejak kaum Nasara dan juga kaum Yahud, Al-Majus. Nah, maka Rasulullah SAW menjadikan fenomena ini sebagai salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Di antara tanda hari kiamat yang berikutnya adalah bermunculannya para pengaku kenabian. Nah, munculnya banyak pihak yang mengklaim dirinya sebagai nabi. Nah, ini diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berkata, la taqumus sa'atu hatta yub'atha dajjaluna kadzdzabun qaribun min 30 kulluhum yaz'umun annahu Rasulullah. Tidak akan tegak hari kiamat sampai dimunculkan nanti 30 atau para pendusta yang jumlahnya mendekati angka 30 ya. Seluruhnya mengklaim bahwa dirinya adalah utusan Allah. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, semisal dengan hadis tersebut diriwayatkan dari sahabat Thauban dalam Sunan Abi Dawud dan juga At-Tirmidzi. Nah, apakah sudah muncul yang ini? Banyak ternyata. Nah, ada yang kelas kakap, ada yang kelas teri. Nah, ada yang kelas kakap, ada yang kelas teri. Nah,
Termasuk yang klasteri kalau tingkatan Indonesia itu siapa? Lia apa? Lia Eden apa Lia Eden? Eden. Nah, itu. Juga yang satunya lagi siapa? Musaddiq, iya. Nah, itu juga. Ini termasuk klasteri. Nah, yang seperti itu klasteri. Nah, masih ada yang kelas kakak. Nah, di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah muncul. Yang pertama kali adalah yang dikenal dengan apa? Musailamah Al-Kadzdzab. Ini yang pertama. Musailamah Al-Kadzdzab ini muncul di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan baru berhasil dibunuh pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Ini Musailamah Al-Kadzdzab, dan mencoba untuk mendatangkan ayat-ayat yang diklaim sebagai wahyu dan bagian daripada, atau diklaim sebagai wahyu yang diwahyukan kepadanya. Peristiwa penumpasan Musailamah Al-Kadzdzab ini dikenal dengan Perang Al-Yamamah. Dia memiliki pengikut yang cukup banyak pada waktu itu. Nah, cukup banyak. Sampai terjadi peperangan dikenal dengan istilah Perang Al-Yamamah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian muncul pula di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pihak kedua yang mengklaim sebagai nabi, yaitu Al-Aswad Al-Ansi yang berasal dari negeri Yaman. Al-Aswad Al-Ansi ini salah seorang pengklaim kenabian di masa Rasul, namun berhasil dibunuh sebelum Rasulullah wafat. Berhasil dibunuh sebelum Rasulullah wafat. Nah, kemudian muncul yang berikutnya diantaranya adalah Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi. Ini orang pertama kali munculnya, mengaku dirinya sebagai Ahlul Bait dan mengajak umat untuk mencintai Ahlul Bait. Jadi slogannya itu cinta Ahlul Bait. Ya, 5 Ahlul Bait, li khamsatun, kami punya 5 pihak, atfi biha naral lawa, yang dengannya kami mampu untuk memadamkan api neraka. Masya Allah. Nah, yang 5 itu siapa? Ali bin Abi Thalib, ya, Fatimah, Al-Hasan, wal Husain, dan siapa lagi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 5 ini. Sampai sekarang ini ada istilah 5 cahaya. Ada di beberapa mobil itu 5 cahaya. Maksudnya 5 pihak ini tadi, yang mungkin kemudian diabadikan dalam bait syair itu. Li khamsatun atfi biha naral lawa, al-Mustafa, dan seterusnya. Nah, barakallahu fikum. Ini syirik akbar ini. Api neraka bisa dimatikan dengan melalui 5 ini. Ya. Nabi sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa kepada Fatimah? Salini ma syi'ti, fa innani la amliku laki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, minta apa yang kau maukan dariku. Ketahui, kata, sesungguhnya aku gak memiliki kuasa apapun untukmu nanti di hadapan Allah. Fatimah ini, apalagi yang sekarang. Nah, ya, enggak. Barakallahu fikum. Law anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Kata, kalau seandainya Fatimah putri Nabi mencuri, aku akan potong tangannya. Sekarang enggak. Kalau yang dikatakan Ahlul Bait, walaupun bagaimana jangan, itu Ahlul Bait, keturunan Nabi, ya, jangan diapa-apakan. Lo mencuri. Ya. Barakallahu fikum. Jadi
Awal munculnya Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Thaqafi ini, slogannya adalah cinta Ahlul Bait, cinta Ahlul Bait, cinta Ahlul Bait. Mulai banyak yang ikut. Nah, Ahlul Bait, Baitun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang enggak cinta? Ya, kita semua cinta. Nah, ketika sudah mulai banyak ikut, mulai dia menampakkan aslinya, mengklaim bahwa Allah mewahyukan kepadanya wahyu. Nah, barakallahu fikum. Ini yang berikutnya. Kemudian di antara kelas kakap yang muncul di sepanjang sejarah ini adalah Ahmad Al-Qadiani, Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani, yang kemudian kelompoknya dikenal dengan apa? Ahmadiyah. Nah, barakallahu fikum. Ini juga termasuk kelas kakap. Ya. Kalau ya, kayak Musaddiq itu kan kelas lokal aja. Nah, dia Eden, ya, itu juga kelasnya kelas lokal. Tetapi kalau ini kelasnya kelas kakap. Nah, pengikutnya banyak di dunia ini. Subhanallah. Karena pembahasan kita bukan untuk membantah mereka, cukup sebagai bentuk isyarah saja bahwasanya kelompok ini tentunya telah dijelaskan oleh para ulama tentang kesesatan dan kekufurannya, ya. Kekufuran kelompok Al-Qadianiyah atau Ahmadiyah ini. Nah, yang sangat disayangkan, bermunculan berbagai tokoh liberal, ya, yang membela Ahmadiyah, meminta dan menuntut pemerintah untuk mengesahkan atau melegalkan kelompok ini keberadaannya di Indonesia. Yang lebih disayangkan lagi, ternyata tokoh-tokoh liberal itu tadi, atau liberalis tersebut, sudah berada di beberapa ormas-ormas Islam besar. Posisinya nggak tanggung-tanggung, bukan kepala cabang atau kepala daerah atau apa, pimpinan daerah dan yang semisalnya. Sudah pada posisi yang tinggi, ya, yang memiliki kekuatan untuk menentukan kebijakan-kebijakan ormas tersebut. Nah, itu membela Ahmadiyah dan menuntut pemerintah untuk memberikan legalitas keberadaannya di negeri kita Indonesia ini. Ini yang cukup disayangkan. Nah, Allahumma musta'an. Nah, dia tidak hanya mengaku bahwa dirinya sebagai nabi, dia juga mengklaim bahwa dirinya adalah Al-Masih Al-Muntadhar, ya, Al-Masih yang sedang ditunggu kedatangannya. Nah, betul, Masih Ad-Dajjal. Nah, ya, walaupun bukan Ad-Dajjalul Akbar. Nah, barakallahu fikum. Dari seluruh pihak tadi yang mengklaim kenabian yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berjumlah 30 orang, yang terakhir adalah Ad-Dajjalul Akbar, Al-Kadzdzabul A'war, yang buta sebelah itu. Nah, ya, barakallahu fikum. Ini pihak terakhir dari 30 pihak tersebut yang mengklaim kenabian. Setelah itu berakhir. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Samurah bin Jundub atau Samurah bin Jundab. Nah, dengan dal pakai fathah. Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasul qala fi khutbatihi yauma kusifati syams ala ahdihi, bahwa Rasulullah berkhutbah ketika terjadi gerhana matahari di masa beliau hidup. Qala wa innahu wallahi la taqumus sa'atu hatta yakhruja 30 kadzaban akhiruhum al-a'war al-kadzab. Demi Allah, kata Nabi dalam khutbahnya saat apa? Gerhana matahari, tidak akan tegak hari kiamat sampai muncul 30 pendusta. Yang terakhir dari 30 tadi adalah Al-Kadzdzab Al-A'war Ad-Dajjal.
Nah, dan memang disebutkan dalam riwayat lain, ya, dalam hadis Hudzaifah bin Yaman, bahwasanya Dajjal mengaku sebagai nabi. Nah, yang berikutnya dari tanda-tanda kiamat sughra adalah munculnya api besar dari negeri Hijaz. Nah, Hijaz itu Mekah, Madinah. Mekah dan Madinah diistilahkan dengan nama Hijaz. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "La taqumus sa'atu hatta takhruja narun min ardil Hijaz tudhi'u a'naqal ibil bi Busra." Tidak akan tegak hari kiamat sampai muncul api dari negeri atau dari bumi Hijaz, yang ternyata api itu akan menerangi leher-leher onta yang berada di negeri Busra. Busra baknya pakai dhamma, bukan Basrah. Kalau Basrah itu berada di negeri mana? Irak. Tapi kalau Busra nama sebuah negeri yang terkenal di daerah Syam. Dan Irak bukan bagian dari Syam. Sekali lagi, Busra baknya pakai apa? Dhamma, dan akhirnya alif maksur. Nama sebuah negeri di mana? Di negeri Syam. Berbeda dengan Basrah. Ya, kalau Basrah nama sebuah negeri atau kota di negeri Irak. Yang disebutkan dalam hadis ini yang mana? Busra. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa akan muncul, pasti akan muncul api dari negeri Hijaz. Yang cahaya api yang muncul dari negeri Hijaz tadi itu akan menerangi leher-leher onta yang berada di Busra di negeri Syam. Antum bisa bayangkan jaraknya itu berapa ribu kilometer jaraknya. Jauh sekali. Kalau seandainya ada kebakaran di Probolinggo, jarak 100 km, kira-kira bisa nggak menerangin menara Masjid Jami? Hah? Bisa kira-kira? Nggak bisa. Nah. Kebakaran besar sudah. Sak kota Probolinggo, semoga Allah jaga. Ya. Orang Probolinggo, nah, ada ya. Semoga Allah jaga. Ya. Apa bisa menerangi menaranya Masjid Jami atau towernya Telkomsel dan XL? Kira-kira lebih tinggi mana onta dengan towernya XL? Hah? Berpuluh-puluh kali lipat, kan begitu? Nah, barakallahu fikum. Lah ini api muncul di negeri Hijaz, cahayanya menerangi leher onta yang berada di Busra di negeri Syam. Nah, barakallahu fikum. Pertanyaannya, sudahkah peristiwa ini terjadi atau masih belum terjadi? Dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah, antara lain al-Imam atau al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Syarah Muslim, dan juga Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam barakallahu fikum kitabnya bi Al-Bidayah wan Nihayah, dan juga disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Nah, bahwasanya peristiwa ini telah terjadi. Nah, disebutkan bahwa peristiwa ini terjadi kurang lebih pada tahun 654 Hijriah.
pada tahun 654 Hijriah muncul api dari negeri Madinah, ya, dari negeri Madinah. Nah, barakallahu fikum. Yang kata al-Imam atau Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah, kata beliau, kharajat fi zamanina narun bil Madinah sanat 54 wa 600 wa kanat naran azimatan jiddan min jambil madinati syarqi wara'a al-harrah. Kata beliau, telah keluar api tersebut di zaman kita, karena Imam Nawawi hidup di masa-masa ini. Nah, muncul api ini dari negeri Madinah pada tahun 654 Hijriah, di mana api ini adalah api yang sangat besar sekali, ya, dari arah timur, bagian timur negeri Madinah, bagian timur negeri Madinah. Wa tawatara al-ilmu biha 'inda jami'i Syam wa sa'iril buldan wa akhbarani man hadaraha min ahli al-Madinah. Kata beliau, telah mutawatir ilmu atau pengetahuan atau berita tentang munculnya api itu di seluruh negeri Syam, Palestina, Yordan, Syria, Libanon, ya, dan berbagai negeri yang lainnya. Dan sungguh telah mengabarkan kepadaku tentang peristiwa tersebut salah atau beberapa pihak dari penduduk Madinah yang menyaksikan langsung api tersebut. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Senada dengan penjelasan beliau juga Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan di zaman yang berbeda, di tempat yang berbeda. Nah, juga mirip dengan itu pernyataan Al-Hafidz Ibnu Hajar menukil pernyataan Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tazkirah. Nah, juga memberitakan hal yang sama, bahwa api tersebut telah muncul. Kenapa saya tegaskan ini? Bahwa api ini yang diberitakan oleh Nabi telah muncul. Jawabannya, agar tidak disangka bahwa maksud dari hadits ini adalah api yang akan muncul di akhir zaman, yang akan menggiring seluruh umat manusia ini lari menuju ke satu tempat, ya, yang nanti akan dijelaskan pada waktunya. Kalau api yang tersebut akan muncul dari arah Yaman, sementara ini disebutkan dari negeri Hijaz dan telah muncul dari negeri Madinah. Nah, subhanallah, entah sebesar apa api itu. Nah, hingga dapat menerangi leher-leher onta di negeri Busra. Nah, kalau orang yang belajar fisika di ITS, ITB dan yang semisalnya sulit percaya yang begini. Gimana? Mau tidak mau, jarak sekian. Ya, leher onta tingginya sekian. Sementara dalam perjalanan itu banyak gunung-gunung yang tertinggi sekian. Ya, tak mungkin. Api itu harus mencapai ketinggian setinggi bulan mungkin. Nah, dalam ilmu fisika, karena cahaya itu akan begini dan begitu. Ternyata yang sebagiannya mungkin saja karena itu cahaya bisa dipantulkan, ya, melalui ini dan itu. Walhasil semuanya mau berbicara dengan logikanya. Ahli sunnah al-mu'min mudah sekali. Nabi telah memberitakan, itu Nabi kita, maka kita percaya. Sementara Allah itu ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu maha mampu Allah. Barakallahu fikum. Jadi demikian, menolak berita gaib yang datang dari Allah atau Rasulnya karena menurut mereka bertentangan dengan akal dan logika manusia, itu adalah cara beragamanya dan sikapnya kaum musyrikin. Sekali lagi, ya, menyikapi berita-berita gaib yang datang dari Allah dan Rasulnya dengan kaidah-kaidah logika, akal. Kalau cocok menurut mereka diterima, kalau nggak cocok ditolak. Itu adalah cara dan sikap kaum musyrikin. Masih ingat peristiwa insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan
yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat apa? Al-Qamar. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Sungguh telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan itu. Nah, diberitakan oleh Nabi bahwa bulan telah terbelah semalam. Kaum musyrikin gak percaya. Sebagiannya keluar, benar sih, terbelah. Sampai disebutkan oleh sahabat, kami melihat bagian bulan yang pertama ada di gunung sebelah sana, yang kedua ada di gunung sebelah situ. Bukan pecah sedikit gitu ya, sehingga ini kabut, matanya digosok-gosok, enggak. Nah, yang satu berada di sana, gunung yang situ, yang satu lagi di gunung sebelah sana. Bulan terbelah. Musyrikin nggak percaya, nggak ma'gul, ya, nggak masuk akal ini. Lalu terus gimana kita saksikan? Itu sihir, gampang aja, ya, itu sihir. Nah, kaum Mu'tazilah malu untuk mengatakan itu sihir. Ini orang-orang ketinggalan zaman. Kalau masih percaya sihir, ya, mistik-mistik ini orang-orang akidahnya nenek-nenek dan kakek-kakek di kampung-kampung itu. Nah, dimodernkan. Itu nggak mungkin. Maksudnya, gitu. Pakai maksudnya, diselewengkan maknanya. Bukan bulan yang terbelah. Oh enggak, itu dibilang, iya, itu maksudnya begini dan begitu. Bukan bulan. Karena kalau bulan, antum bayangkan, bulan itu kan bergerak. Nah, memiliki rotasi dan apa? Evolusi. Rotasi itu bulan mengitari dirinya sendiri, dan evolusi itu mengitari apa? Matahari. Nah, lah kalau pecah, lah apa? Nabrak sana nabrak sini, ya. Karena gravitasinya pun terpecah, massa atau beratnya pun terpecah, sehingga kecepatannya bisa berubah. Kalau kecepatannya berubah, maka akan terjadi benturan-benturan dan seterusnya. Itu kata ilmu fisika. Tapi kalau ilmunya Allah, nggak ada yang sulit bagi Allah. Dan telah terjadi, diberitakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad. Nah, semoga juga nabinya kamu. Nah, kan begitu. Lah kalau nggak percaya sama Nabi, muskilah. Barakallahu fikum. Menolak berita Rasul, maka itu bukan cara seorang mukmin. Bahkan cara seperti ini telah dicontohkan oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, itulah tanda kiamat sughra yang berikutnya. Sementara yang sesudahnya adalah ini lebih terkait dengan berbagai perkara maknawi, yaitu tentang hilangnya sifat amanah dari umat ini. Nah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza dhuyyi'atil amanah fantadhiris sa'ah." Jika telah diabaikan, dicampakkan sifat amanah, maka tunggulah hari kiamat. Nggak lama lagi. Qala kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Bagaimana sih bentuk pengabaian atau pencampaan al-amanah itu, sifat amanah tersebut? Qala idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Jika perkara umat ini telah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, yang bukan berhak untuk mengurus dan menjawabnya, berfatwa, maka tunggulah kehancurannya, yakni tunggulah hari kiamat.
Hadis ini sebagaimana sudah antum dengarkan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ini sudah terjadi atau belum di zaman kita? Nah, untuk lebih menegaskan hal ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Al-Hakim dan yang selainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Juga bagian daripada alamat kiamat atau tanda-tanda kiamat sughra. Rasulullah mengatakan, sayati 'alan nas sanawatun khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Kata Rasulullah SAW, pasti akan datang kepada umat manusia ini masa-masa atau tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Pada hari itu, kata Rasulullah, pada tahun-tahun tersebut, pada era tersebut, seorang yang jujur dituduh sebagai pendusta, seorang yang pendusta diposisikan sebagai orang yang jujur. Seorang yang pengkhianat diangkat sebagai pengemban amanah, sementara orang yang benar-benar menjaga dan mengemban amanah dituduh sebagai pengkhianat. Nah, lebih ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yatakallamu fiha ar-ruwaybidah, dan pada era tersebut mulai berbicara, berkomentar, berfatwa para ar-ruwaybidah. Qulna manir ruwaybidah ya Rasulullah? Siapa itu ruwaybidah ya Rasul? Qala ar-rajulu tafih yatakallam fi amril 'ammah, yaitu seorang yang dungu, enggak punya ilmu, jahil, enggak mengemban amanah, suka berkhianat, berbicara, berfatwa tentang urusan umat yang banyak ini. Barakallahu fikum. Ya ginilah, sehingga akhirnya Imlek boleh-boleh saja. Ya. Barakallahu fikum. Rokok haram, enggak boleh. Halal. Ini yang kecil-kecil. Yang besar-besar, lebih besar lagi. Nah,